Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung lagi kajian kita dengan judul Dr. Muhammad Iqbal dan Gerakan Ahmadiyah Lahore, dicuplik dari majalah The Light nomor 1 volume 71 bulan Januari dan Februari 1994, diterjemahkan oleh Yang Mulia Suyud Ahmad Suroyudo, anggota Gerakan Ahmadiyah Lahore Indonesia, daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tidak diragukan lagi kebenarannya bahwa Imam Muzzaman Hazrat Mirza Ghulam Ahmad mempertimbangkan bahwa doa adalah arti penting untuk menegakkan tonggak untuk lebih dekat lagi kepada Allah Ta'ala. Para pengikutnya juga meyakini bahwa hanya melalui doa segala sesuatu dapat dicapai. Doa adalah salah satu perkara yang dihidupkan kembali oleh Hazrat Mirza Ghulam Ahmad sesuai dengan ajaran Islam yang sejati. Seperti halnya juga di dalam masalah-masalah yang lainnya, apa yang dikatakan Allama Iqbal adalah sepenuhnya benar. Oposisi Dr. Muhammad Iqbal terhadap doktrin Qadiani. Pernyataan perlawanan Dr. Muhammad Iqbal terhadap Gerakan Ahmadiyah yang mendekati akhir hayatnya adalah terdorong oleh pertentangan antara kaum jemaat Qadiani dengan Gerakan Ahrar yang dikenal dengan pertentangan Ahrari Qadiani yang meledak selama tahun 1930-an. Syed Nasir Niazi, seorang pengagum Dr. Muhammad Iqbal yang tulisannya sudah dikutip di atas, menulis sebuah artikel mengenai masa akhir sakitnya Dr. Iqbal sebagai berikut. Pandangan-pandangan yang dikemukakan Dr. Muhammad Iqbal dari waktu ke waktu seperti akibat pertentangan antara Qadiani dan Ahrari sekarang berarti bahwa pernyataan detail seluruh kejadian itu harus diterbitkan. Iqbal New Edition Magazine Urdu, Iqbal number Oktober 1938, Anjuman Taraqi Urdu, Hyderabad Deccan, halaman 312. Pertentangan yang sangat disesalkan itu ketika perhatian Dr. Muhammad Iqbal itu dicurahkan pada pidatonya pada tahun 1910 sewaktu beliau mengemukakan pandangannya terhadap Gerakan Ahmadiyah sebagai kehidupan Islami yang hakiki. Jawaban yang dia berikan perlu direnungkan kembali. Dia menjawab, "Saya menyesal bahwa saya tidak menceramahkan itu.
tidak dalam bahasa aslinya yakni bahasa Inggris dan tidak juga dalam terjemahan dalam bahasa Urdu yang dilakukan oleh Maulana Ja'far Ali Khan. Sejauh yang saya ingat, ceramah itu disampaikan pada tahun 1911 atau lebih awal. Dan saya tidak ragu untuk mengakui bahwa 1/4 abad yang lalu saya memperoleh kebajikan yang mengalir dari gerakan ini. Karenanya gerakan kerohanian agama yang terwujud, ia sedang bertahun-tahun. Saya ulangi lagi, ia datang bertahun-tahun. Pertentangan yang saling berbalik antara dua golongan ini di dalam gerakan menunjukkan bahwa sekalipun orang-orang yang secara pribadi ada hubungannya dengan pendiri, tidak tahu secara langsung nasib gerakan di masa mendatang. Secara pribadi saya menjadi kecewa dengan gerakan ini tatkala ada pengakuan nabi baru, kenabian yang mengungguli kenabian lain sebagai pendiri Islam, dan semua muslim dicap sebagai kafir. Belakangan penyesalan ini semakin berkembang menjadi pertentangan terbuka. Harfi Iqbal halaman 122 sampai dengan halaman 123. Saudara-saudara, para pemirsa Kreweng Aji Channel yang berbahagia, pernyataan ini membersihkan Hazrat Mirza Ghulam Ahmad sebab beliau wafat pada tahun 1908. Faktanya ini menohok langsung terhadap mereka yang mengaku kenabian Hazrat Mirza Ghulam Ahmad lebih unggul dari Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Saudara-saudara, para pemirsa Kreweng Aji yang berbahagia, pernyataan Dr. Muhammad Iqbal di dalam pidatonya di Aligarh College tahun 1910 itu karena kecintaannya terhadap gerakan Ahmadiyah. Saudara-saudara, 2 tahun setelah wafatnya Hazrat Mirza Ghulam Ahmad dan perpecahan di dalam gerakan Ahmadiyah disebabkan munculnya pengakuan kafir terhadap sekalian muslim di tahun 1914, 6 tahun setelah beliau wafat. Semua doktrin yang salah kaprah ini diciptakan oleh Khalifah Qadiani Mirza Mahmud Ahmad setelah wafatnya Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, dan tidak ada hubungannya sedikit pun dengan keyakinan yang dianut oleh beliau. Sebaliknya, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad memerangi doktrin palsu itu dengan amal ibadahnya sepanjang hidupnya. Dari berbagai pernyataan Dr. Muhammad Iqbal yang dikutip di atas itu akan menjadi jelas bagi para pembaca sekalian bahwa sebelum Mirza Mahmud Ahmad memproklamirkan kaum muslimin lain sebagai kafir, Alama Dr.
Muhammad Iqbal memiliki pandangan yang sangat positif terhadap gerakan Ahmadiyah maupun terhadap pendirinya, dan benar-benar sangat dipengaruhi oleh mereka. Tetapi sungguh terkutuk pertentangan politik. Seseorang setangguh Dr. Muhammad Iqbal dihanyutkan begitu saja oleh pertentangan Ahrar yang seolah dipersiapkan untuk membuat pernyataan pengingkaran terhadap gerakan Ahmadiyah dan pendirinya. Di lain pihak, ini tidak hanya dibuktikan dengan bukti-bukti yang dikutip di atas, namun bagi orang terpelajar pasti tahu bahwa Dr. Muhammad Iqbal mulai kecewa terhadap Jamaah Ahmadiyah di tahun 1914 ketika Maulana Nuruddin wafat dan Mirza Mahmud Ahmad mengklaim kenabian Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, yang menyatakan pula bahwa barang siapa yang tidak menyatakan baiat kepadanya dicap sebagai kafir dan keluar dari barisan Islam. Itulah pecahnya gerakan menjadi dua golongan. Saudara-saudara para pemirsa Kreweng Aji Channel yang berbahagia, kita akhirkan dahulu video ini dan kita sambung lagi pada video-video yang berikutnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekilapan saya di dalam menyampaikan risalah ini. Billahi taufik wal hidayah, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.